bahwa lingkungan itu sangat berperan penting dalam kehidupan, Pak. Di mana misalnya lingkungan kita baik, kita akan terpacu untuk berbuat lebih baik lagi dibandingkan dengan sebelumnya. This is EduTalk, educative and inspirative. Salam bahagia buat kita semua. Pada hari ini kita akan ketemu satu tamu istimewa lagi, Leonardo Saputra. Halo Leon, apa kabar? Halo Pak, baik Pak. Dari kakek buyutnya Leon dengan kakeknya Pak Joni, itu sudah berteman. Ini generasi yang keempat ya. Leon berteman juga sama Dirvin kan, anak Pak Joni. Nah, ini papanya Leon itu kan teman baiknya Bapak sejak muda dulu. Baik Leon, ceritakan dong masa kecilnya Leon dan juga hobi Leon, pendidikannya Leon juga, supaya viewer EduTalk ini lebih kenal siapa itu Leon. Silakan Leon. Oke. Saya mulai dari hobi saya dulu ya Pak. Hobi saya itu seperti orang umum pada umumnya, di mana saya sukanya memancing sama futsal. Itu aja. Lalu dari masa kecil saya. Nah, saya kecil ini sampai saya lulus SMA itu berada di 3 sekolah yang berbeda, Pak. Di TK, saya TK-nya di Tunas Bangsa. Mengapa? Karena mama sama papa pikir pada suatu itu lebih dekat sama rumah. Jadinya bisa langsung antar. Lalu TK-nya selesai. Lalu masuk ke SD. Di SD itu saya di kelas 1 sampai 6 di Mulia Dharma. Nah, dari kelas 1 ini puji Tuhan saya udah masuk dalam 10 besar ya Pak ya. Nah, tapi saya masih belum menyadari potensi saya di bidang akademik ini. Saya mulai menyadarinya itu dari kelas 4 Pak. Di mana saya menyadari bahwa saya memiliki otak yang cukup kuat untuk dalam menghafal ya Pak ya. Jadi dari kelas 4 ini saya mulai lebih giat lagi dalam belajar, dan puji Tuhan saya dapat 3 besar mulai dari kelas 4 Pak. Nah dari situ mama saya juga memberikan saya reward Pak, hadiah seperti apa yang saya mau. Jadi itu semakin memacu saya untuk belajar lebih giat lagi Pak. Nah hal itu juga tidak terlepas dari mama saya yang giat untuk memarahi saya Pak ketika saya sedang malas untuk belajar Pak. Dia selalu menegur saya untuk belajar dibandingkan untuk bermain Pak. Jadinya saya bisa mendapatkan juara saya mulai dari kelas 4 Pak. Lalu setelah lulus dari kelas 6, saya SMP di Bina Mulia. Nah, pengalaman pertama saya di Bina Mulia itu saya masih ingat, itu di Jonathan Pak. Karena dia duduknya di samping saya. Nah, kami sering berkawan dekat, lalu mulailah kelas 8, kami kan mulai terpisah kelasnya Pak. Di mana dia di kelas 8A, saya di 8C. Tapi teman kami tetap berjalan dengan baik. Lalu di SMP tidak ada yang spesial, di SMA-nya kan kita ada psikotes Pak, dimana awalnya untuk menentukan di mana jurusan kita itu mau IPA atau IPS. Nah di psikotes ini saya malah disarankannya untuk masuk jurusan IPS karena pihak psikotesnya mengatakan bahwa hafalan saya itu kuat. Jadinya disarankan untuk masuk jurusan IPS. Namun saya merasa bahwa jika hanya hafalan itu cukup membosankan untuk saya, dimana saya juga suka adanya perhitungan yang melatih otak kita untuk terus berpikir keras. Jadinya keputusan akhirnya saya mau masuk jurusan IPA. Dan puji Tuhan pilihan yang saya pilih ini saya tidak menyesal karena saya bisa melewatinya sampai kelas 11 dan saya juga suka. Dan ternyata saya sukanya di jurusan IPA ini, ya walaupun agak susah. Lalu, masalahnya mulai timbul di kelas 11 semester 2. Kan mulai online tuh Pak karena pandemi COVID-19 ini. Nah, saya itu mulai malas untuk belajar, Pak. Kayak kehilangan motivasi untuk belajar. Contohnya, saya sering, misalnya ada PR. Saya itu sering menunda-nunda sampai jam terakhir baru saya kerjakan. Namun untungnya tetap bisa sampai sesuai deadline. Tapi ya kayak kejar-kejaran gitu, Pak. Namun, saya lihat kembali sama teman-teman saya seperti Ricci, Guido, Rahel. Mereka kan rajin banget belajar itu, Pak. Lalu saya mulai sadar, kenapa saya seperti ini? Soalnya saya seperti mereka, untuk terus giat belajar, untuk meraih cita-cita kan, Pak.
akhirnya saya terpacu untuk kembali memotivasi diri saya sendiri untuk belajar lebih giat lagi dan kembali seperti Leon yang dulu. Nah, dari sini saya mulai mengerti Pak bahwa lingkungan itu sangat berperan penting dalam kehidupan Pak. Di mana misalnya lingkungan kita baik, kita akan terpacu untuk berbuat lebih baik lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Sekian menurut saya itu saja sih Pak di masa kecil saya serta hobi saya. Ini Bapak mau kilas balik sedikit. Tadi kan Leon cerita tentang bagaimana peran mama ya, membuat Leon jadi pembelajar yang baik. Kau boleh tahu peran papa itu apa? Peran papa, tidak sebanyak mama sih Pak. Paling papa ikut memarahi saya misalnya saya lagi nakal Pak. Terutama misalnya mama udah lepas tangan, serahkan ke papa. Akhirnya saya nurut, ya udah belajar lagi daripada kena marah Pak. Oh gitu Jadinya ya. papa juga ikut secara tidak langsung menegur saya agar saya lebih baik lagi untuk kedepannya. Ya, berarti papa dan mama punya peran lah ya, bukan hanya mama saja gitu kan. Ya Pak. Ya, papamu orang yang sangat baik gitu. Saya sudah berteman dengan papamu puluhan tahun. Dia sangat baik lah. Ya, Leon beruntung lah punya papa seperti beliau dan juga punya mama yang sangat baik. Ya, saya kenal baik lah papa dan mamanya Leon itu. Kita lanjut Leon mengenai rencana kuliah. Mau kemana Leon? Nah, rencana kuliah saya akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke Taiwan Pak. Ambil jurusan Hospitality and Management. Namun karena pandemi akhirnya saya tidak jadi ke Taiwan dan berakhir di Pontianak di STBHB Pak, di Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama. Oke, ambil bahasa Mandarin ya. Ya Pak, betul. Saya memutuskan untuk ke STBHB karena saya pikir Mandarin saya kan sangat kurang ya Pak ya. Jadi saya pikir saya memanfaatkan 1 tahun ini untuk belajar lebih mendalami Mandarin saya, dan misalnya ada kesempatan saya memutuskan untuk langsung pindah ke Taiwan untuk tetap mengejar apa yang saya mau, yaitu di bidang hospitality Pak. Abangmu kan di Isho ya kalau tak salah ya. Ya Pak, betul. Terus saya tanya sama abang saya, dibilangnya cukup jauh dari Isho Pak. Oh cukup jauh ya. Ya tak apa-apa lah, yang penting masih satu kota ya. Ya betul Pak. Nando sampai kapan selesai abangmu itu? Kalau saya nggak salah sekarang sih udah semester 4 Pak. Oh Masih 4 semester lagi. Oh masih 4 semester lagi. Berarti kalau Leon berangkat tahun depan masih ketemu lah ya. Masih Pak, masih ada 2 semester Pak ketemu. Ya bagus lah. Sudah ada abang di sana kan, nanti kan bisa barengan gitu. Kenapa Leon pilih hospitality? Nah, awal di SMA ini saya sudah memiliki jurusan ini tuh dari kelas 11 Pak. Cuma tuh tidak ketemu terus Pak. Sampai akhirnya udah lulus SMA kan, baru kepikiran saya memilih hospitality karena dulu pas saya jalan-jalan tuh saya pernah kepikir Pak, sepertinya jadi resepsionis hotel itu enak ya Pak ya. Karena saya tuh suka ketemu sama orang baru, lalu saya suka ngomong sama orang baru gitu Pak. Jadi kayak saya pikir, oh kalau misalnya saya di hospitality di bagian resepsionis pasti ketemu banyak orang kan Pak. Bisa untuk menambah wawasan saya tersendiri juga Pak, serta kesukaan saya kan bertemu orang. Jadi saya pikir mungkin hospitality itu jurusan yang saya inginkan Pak, seperti itu. Kalau gitu nambah lagi jumlah bahasa yang dikuasai. Karena kalau di perhotelan pasti akan ketemu banyak tamu asing kan. Apalagi betul, itu Pak. Hotel bintang 5 gitu. Nah, rencana mau belajar bahasa apa lagi dia? Sementara ini sih plannya Mandarin dulu Pak, kuasain benar-benar, baru nanti berpikir lagi mau bahasa apa lagi. Ya, kalau Anda punya bahasa Mandarin yang baik kan nanti gampang lah belajar bahasa dialek lain dari bahasa Tionghoa ya. Kan ada Kanton, ada Hokkien. Teochew bisa ya? Teochew di rumah udah ngomong Teochew ya sama mama ya? Ngomong sedikit bisa Pak. Saya lebih bisanya itu mendengarkan dibanding ngomong Pak. Oh, harus tahu artinya tapi ngomong. Ya harus diperkuat lagi Leon. Dan kalau menguasai bahasa Inggris yang baik kan gampang belajar bahasa Jerman, belajar bahasa Belanda gitu.
Nah, kalau kuasai bahasa Prancis, ya nanti gampang belajar bahasa Spanyol, Portugis, bahasa Rumania, bahasa Italia. Karena itulah negara-negara yang turis mancanegara yang paling banyak berkunjung ke mana-mana di dunia. Lian nanti rencana mau berkarir di mana? Di Indonesia atau di luar setelah selesai kuliah? Kuliah, kalau misalnya saya kuliahnya itu berakhirnya di Taiwan kan Pak. Saya sih paling cari pengalaman kerja di Taiwan dulu. Lalu kalau misalnya ada kesempatan pulang dan ada kerja lebih baik di Indonesia, pasti saya lebih di Indonesia sih Pak. Karena ya lebih dekat sama orang tua juga, lalu bisa untuk membangun maunya sih agar bisa membangun Indonesia lebih baik lagi ya Pak ya. Karena kan kita tahu bahwa potensi perhotelan Indonesia itu sangat tinggi Pak, terutama di bidang pariwisatanya. Jadi saya pikir kalau misalnya pariwisata meninggi, banyak turis, pasti bidang perhotelan juga semakin maju. Nah, jadi saya pikir semoga saja saya bisa untuk membangun Indonesia di bidang melalui bidang perhotelan Pak. Mantap. Ini satu visi yang besar untuk Indonesia. 2045 kan Indonesia masuk tahun emas, Leon. Apa visi Leon untuk Indonesia 100 tahun merdeka nanti? Silakan. Visi saya untuk Indonesia 100 tahun merdeka ya Pak. Ada dua sih Pak. Satu, kan kita tahu Pak bahwa potensi sumber daya alam Indonesia itu sangat melimpah ya Pak ya. Nah, saya berusaha untuk memaksimalkan potensi sumber daya Indonesia melimpah ini yang digunakan untuk membangun perekonomian Indonesia agar supaya Indonesia dapat menjadi salah satu dari 5 kekuatan ekonomi dunia Pak. Yang pertama itu. Yang kedua, saya ingin lebih meningkatkan lagi tingkat kesejahteraan Indonesia Pak secara adil merata di berbagai kalangan di masyarakat Indonesia Pak. Seperti itu saja Pak. Ada rencana jadi politisi? Rencana menjadi politisi mungkin tidak ya Pak. Tidak ada kepikiran. Jadi pebisnis saja ya. Ya, membangun bangsa tidak harus jadi politisi lah. Bisa lewat profesi lain. Yang penting untuk Indonesia. Leon, untuk perhotelan kan ini kaitannya dengan pariwisata kan sangat erat begitu ya. Menurut Leon, daerah wisata Indonesia saat ini yang belum maksimal dikembangkan dan nanti ada potensi untuk dikembangkan itu apa saja objek wisatanya? Saya berusaha untuk kembangkan di bidang lautnya sana Pak. Karena kita tahu bahwa wisata bawah laut Indonesia itu sangat banyak ya Pak ya. Contohnya di Raja Ampat serta ya, Bunaken di Sulawesi sana ya Pak. Nah, saya paling berusaha untuk meningkatkan di bagian sana ya Pak, karena saya lebih suka di bagian laut sana Pak. Jadi saya pikir rencananya ingin membangun hotel di sana dengan view yang ke laut Pak gitu. Oke, berarti mengembangkan wisata bahari ya? Ya Pak. Ya, kalau Leon suka dengan wisata bahari kan bisa kembangkan beberapa pulau di Kalimantan Barat ya. Pulau-pulau yang langsung menghadap ke Laut Cina Selatan. Itu kan pulau-pulau yang sangat luar biasa. Leon pernah main-main ke ini pulau-pulau terluar Kalbar? Belum pernah Pak. Nah, coba nanti ada waktu liburan main-main ke sana. Lumayan indah pulau-pulaunya. Dan itu bisa menjadi pengalaman buat Leon dalam mengembangkan perhotelan di pulau-pulau terluar itu. Ya lumayan lah kalau tamu asing berlibur beberapa hari atau minggu di sana kan, seperti Bali begitu. Bagaimana Leon melihat pendidikan Indonesia selama ini? Apa yang masih perlu ditingkatkan lagi menurut Leon? Menurut saya pendidikan Indonesia ini semakin tahu pasti semakin berkembang menjadi lebih baik kan Pak. Cuman masih kurang dalam tingkat literasinya Pak. Di mana kita tahu bahwa tingkat literasi di masyarakat Indonesia itu masih sangat kurang.
Jadi menurut saya untuk memaksimalkan pendidikan itu harus dengan cara meningkatkan daya literasi di Indonesia, Pak. Menurut saya seperti itu. Baik, Leon. Terima kasih sudah berbagi wawasan di EduTalk. Sampai jumpa lagi. Bapak harap kita semua tetap jalankan prokes supaya tetap sehat di tengah pandemi ini. Bye-bye. Terima kasih. Bye, terima kasih, Pak. This is EduTalk, educative and inspirative.